Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya dan murah rezekinya. Pada video kali ini eh, saya akan bahas berkaitan dengan GitHub. Apa itu GitHub? Nah, GitHub itu adalah sebuah platform yang diperuntukkan khususnya untuk para developer, entah itu mobile developer, kemudian Android developer, ataupun desktop developer. Tujuannya adalah dibuat karena terinspirasi dari cara bagaimana seorang programmer itu bekerja. Nah, GitHub itu salah satunya adalah digunakan untuk menyimpan dan mengelola project-project atau dibilangnya atau dinamakan dengan repository atau repo gitu ya. Jadi semua developer itu akan menyimpan project-projectnya itu di GitHub. Nah, kenapa di GitHub? Karena bersifat GitHub ini online, artinya kalau online berarti data-data itu aman dan ketika kita menyimpan data di dalam laptop kita sendiri ataupun di offline itu akan kemungkinan akan hilang atau laptop kita hilang ataupun disk eksternal kita hilang, maka file kita itu akan hilang. Tapi kalau kita simpan di dalam repo atau repository di GitHub, file project kita itu akan masih aman. Jadi kita bisa ambil kapan saja, kita bisa edit saja, edit kapan saja. Kemudian kelebihan lain adalah dengan menggunakan GitHub ini sebuah repository ataupun project itu dapat secara bersamaan itu bisa digunakan oleh orang lain di tempat yang berbeda karena sifatnya adalah online. Kemudian oleh karena itu platform ini sangat membantu bagi tim-tim project ya, developer project yang menyusun suatu folder yang berisikan file-file yang terkait bahasa pemrograman yang project yang dikerjakan secara bersama-sama. Kemudian GitHub ini juga merupakan sebuah manajemen project terkait mengenai sistem versioning code atau versioning control. Jadi kita bisa tracking project-project kita itu trackingnya update-nya itu sudah sampai mana. Jadi versi-versinya itu kelihatan semua. Oh, versi 1, versi 2, versi 3. Jadi ketika ada error di versi yang lebih tinggi, kita akan balik lagi bisa membalikkan ke versi yang lebih rendah gitu. Nah, GitHub ini saat ini menjadi sebuah tren bagi kalangan developer karena fungsinya itu dapat memudahkan pekerjaan para developer gitu ya. Nah, seperti tadi sifatnya online, kemudian bisa mencatat versioningnya, gitu kan. Kemudian projectnya dapat digunakan bersama-sama dan juga aman. Oke, itu adalah kelebihan-kelebihan GitHub gitu ya. Baik, kita akan langsung saja kita akan membuat account di GitHub. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan membuat account gitu ya di dalam GitHub sendiri ya. Kalau coba kita arahkan browser kita ke github.com seperti ini, https://github.com. Kemudian kita akan, karena kita user baru, kita akan sign up di sini. Oke, tunggu dulu. Welcome to GitHub. Kemudian enter your email. Kita masukkan email yang aktif. Oke, saya masukkan email saya di sini. @tolita.ac.id ya. Kemudian continue. Kemudian passwordnya jangan lupa. Jangan sampai lupa passwordnya ya. Seperti ini. Oke, continue. Masukkan username. Fajar Git. Ulang lagi di sini ya. Ya. Kemudian berikutnya saya continue. Oke, tipe Y kalau pengen ada produk update terkait GitHub dikirimkan ke email. Jika ya jawab Y, kalau enggak jawab N. Begini aja. Kemudian continue. Dan start puzzle. Oke, kita masukkan untuk verify accountnya, pick the spiral galaxy. Pilih ini spiralnya pertama, kemudian yang ini kedua, dan oke.
kemudian create account. Oke, kita masukkan counter code-nya, sudah dikirimkan ke sini emailnya. Oke, ini adalah emailnya, ini saya copy aja ya. Copy. Ya, copy, kemudian paste sini. Ya, oke. Ya, kita tunggu. Nah, ini di skip saja, nggak apa-apa, nggak usah dijawab. Ya, kita tunggu. GitHub-nya akan bikin repository dengan email yang sudah kita masukkan tadi. Nah, ini sudah selesai. Jadi kita sudah punya repository di sini, ya. Nah, oke. Kemudian step selanjutnya adalah kita download aplikasi untuk desktopnya, yaitu Git download. Oke, kita masukkan di sini. Kita klik Git download SCM-nya. Nah, pilih ke Windows, kemudian nanti download yang ini. Seperti itu. Nanti akan terdownload seperti ini. Ya, versi 2.36.1. Ini versi 64, saya klik saja dan install. Oke, klik yes. Kemudian next. Nah, ini jangan diganti karena Android Studio nanti akan secara default akan mengarahkan ke sini. Ya, nggak usah diganti saja. Ini untuk foldernya, folder penempatan installation-nya di save program file git. Nanti biar di Android Studio nggak usah setup lagi. Klik next, kemudian next lagi, next, ini next terus. Ya, kita gunakan defaultnya saja. Oke, kita tunggu instalasinya. Ya, oke, sudah finish. Oke, finish. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan setting atau setup Android Studio kita supaya menyambung, ya, supaya join dengan akun daripada GitHub kita. Kita pilih file, kemudian setting, kemudian pilih Git, kemudian di sini kita tes ya. Nah, oke. Kalau sudah Git version, ini udah ada muncul versinya seperti ini, udah benar berarti instalasi kita. Kemudian path-nya ini defaultnya adalah ini. Jadi tadi kita jangan rubah-rubah, maka otomatis ketika kita tes kita nggak perlu setting lagi untuk mengarahkan path-nya ke git.exe-nya. Oke, setelah itu masuk ke GitHub bawahnya, kemudian kita add account di sini, kita tambahkan account kita, kemudian klik generate. Ya, generate account-nya. Oke, ini kemudian di bawahnya ini kita ganti dari expiration 30 day, kita ganti menjadi no expiration. Jadi token ini nanti akan selamanya nggak akan ganti-ganti. Jadi selama kita pakai laptop ya atau PC yang saat ini kita pakai, jadi kalau kita pilih 30 hari berarti setiap 30 hari nanti akan diperbarui tokennya melalui Android Studio kita. Jadi kita tidak perlu 30 hari, kita pilih no expiration saja. Kemudian setelah itu klik generate token, ya, akan muncul token baru, kita copy di sini, baru kita balik lagi ke Android Studio-nya, kemudian kita paste di sini, Ctrl V. Oke, kalau sudah klik add account, ya. Oke, sudah masuk account kita, Sufajar Git gitu ya, kemudian saya klik OK. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita masuk ke VCS, kita aktifkan enable version daripada project kita. Jadi harus di-enable, setiap project nanti harus di-enable ya. Kalau bikin project baru, ketika kita mau joinkan di GitHub-nya kita harus enablekan. Oke, kemudian pastikan di sini pilih Git, kemudian klik OK. Oke, nanti akan muncul warna merah seperti ini ya di kelasnya, kemudian di
di pojok gitnya muncul tulisan create git repository in Senyo widget. Ini adalah lokasi project kita. Kemudian berikutnya adalah kita ganti project di sini menjadi project yang dari pilihannya Android, kita ganti menjadi project. Kemudian pada folder yang pertama kita klik kanan di sini ya, klik kanan ya, kemudian pilih git, kemudian kita pilih add ya. Oke, kita add, nanti akan warnanya berubah warna hijau di sini ya. Setelah itu klik kanan lagi di sini sekali lagi, baru pilih git, baru pilih commit directory gitu ya. Kita commit, nanti akan diminta untuk masukkan komen di sini ya. Komen comitnya kita tulis di sini adalah widget app gitu ya. Kemudian setelah itu kita klik commit. Commit. Ya. Ya, oke. Kita commit aja, nggak perlu direview gitu ya. Di sini udah ada no error ya, one warning, abaikan saja. Kemudian kita klik commit. Oke, setelah itu baru di sini akan muncul git. Jadi yang tadinya di tulisan VCS otomatis akan berubah jadi git. Kalau kita sudah sambungkan ke git, baru kita klik git, kemudian klik push terakhir. Ini biarkan saja diklik sini pilihan ya. Ya. Oke, kita klik define remote-nya ya. Kemudian kita pilih URL-nya. Oke, URL kita belum buat, jadi kita harus buat dulu di GitHub kita. Tadi mana ya? GitHub. Oke, di GitHub kita adalah ini ya tadi ya. Coba kita lihat akunnya. Adalah ya, Fajar Git. Oke. Kemudian kita klik create repository di sini ya. Klik reponya. Kemudian kasih nama reponya di sini adalah widget. Oke, belum ada. Jadi kalau Aris Unique nih, kalau misalkan udah ada dia akan nggak mau. Jadi contangnya berubah jadi silang. Kemudian pilih di sini public aja gitu ya. Jadi public ini artinya kita ketika kita kasihkan link ya, URL ke orang lain gitu ya. Kemudian dia buka, dia akan otomatis kebuka gitu ya. Karena di set public. Sementara kita set public dulu, kemudian create reponya. Ya, udah kebentuk reponya, masih kosong, dia masih blank di sini. Kemudian kita copy aja yang di sini. Nah, ini adalah link reponya. Ctrl C, balik lagi ke Android Studio-nya, kemudian klik paste di sini. Kemudian tinggal klik OK. Ya, oke, setelah itu terakhir kita klik push lagi. Oke ya. Klik push. Dia akan push ke project di GitHub kita tadi yang kita kasih nama widget. Kita tunggu sampai selesai pushnya. Oke, udah push master to new branch. Oke, kita cek sudah selesai sepertinya. Masuk ke sini ya. Ke sini, kemudian kita refresh saja. Enter. Ya, oke, udah masuk. Jadi di branch masternya, di dalam masternya ada 3 folder, yaitu IDEA, app, dan Gradle atau wrapper. Yang kita lihat adalah masuk ke application app, kemudian ke src, kemudian di sini ada main, kemudian kita masuk tes di widgetnya. Nah, di sini ada kelas-kelas kita yang buat tadi di apa namanya, Android Studio gitu ya di sini. Jadi sama persis nama-nama kelas datanya. Di sini saya klik project. Di sini ya saya ganti jadi Android. Nah, kelihatan nih. Ya, 1 2 3 4 5. Seperti itu. Kita cek di sini. Ya, implicit intent.
source-nya adalah ini. Nah, persis ya, seperti itu. Nah, kita balik lagi ke sini, ke back ya. Oke, ini akan muncul di sini satu buah repo gitu ya, repository di sini. Ketika kita klik gitu ya di sini, nah ini sebenarnya kita bisa download juga melalui ini kode, kemudian kita download zip kalau misalnya kita mau download projectnya. Nah seperti ini, dia akan masuk ke folder kita, baru kita buka pakai Android Studio seperti itu, seperti biasa. Kemudian di Git juga ada satu juga, coba kita bikin satu repo lagi supaya lebih paham. Oke, bikin repo aja, new repository, kita masukkan di sini adalah test gitu ya, ini belum ada. Nah kita set ke private ya, kan tadi public sekarang jadi private, artinya tidak bisa diakses orang lain. Oke, kita create repository test. Nah, oke, sudah kebentuk seperti ini ya. Baru kita masuk ke setting gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke setting, masuk ke sini dulu ya, ke Git kita dulu. Jadi tampilannya nanti akan berubah seperti ini kalau lebih dari satu repo. Ya, dua repository ya di sini ya, widget ya. Oke, yang berikutnya tadi adalah tes di bawah sini ya. Kita masuk ke reponya yang tes dulu. Nah seperti ini, ada dua buah reponya, ke tes. Kalau ini public, ini private. Kita masuk ke tes gitu ya, kemudian kita masuk setting gitu ya, kemudian kita masuk, kalau kita mau collaboration dengan tim kita ataupun kita mau kasih akses kepada teman kita ke yang lain, bisa masuk ke kolaborator ya. Baru masukkan passwordnya ya. Ini password GitHub kita ya, di confirm. Oke, baru kita masukkan sini add people, di invite ya, invite kolaborator siapa aja. Contohnya saya masukkan akun GitHub yang lain, adalah akun GitHub-nya adalah ini. Nah ini, oke, saya klik, kemudian add this repository. Seperti itu. Ya, oke, saya coba lihat di sini di akun Gmail-nya harusnya udah dapat apa namanya inviting. Jadi dia akan kirimkan ke email, baru dari email itu kita akan klik linknya, baru bisa buka daripada akun GitHub ataupun project GitHub yang sudah di-invite oleh teman kita tadi. Oke, itu aja berkaitan dengan GitHub gitu ya. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.